Saudara-saudara, kita akan pelajari satu tema yang sangat menarik, yaitu inilah makna sakramen baptis dalam ajaran Katolik, sekali untuk selamanya. Berikut ini adalah makna sakramen baptis dalam ajaran Gereja Katolik, hanya diterima sekali dalam hidup. Sahabat Katolik, sebagaimana setiap orang yang telah dilahirkan tidak bisa masuk kembali ke dalam rahim ibunya, demikian pula mereka yang sudah dibaptis. Sekali dibaptis, selamanya Katolik, tidak terbatalkan. Bagi orang Katolik, kematian justru melahirkan kembali, yakni lahir ke dalam hidup abadi. Sakramen baptis membawa konsekuensi positif dan membahagiakan, baik untuk hidup di dunia maupun setelah kematian. Makna sakramen baptis dalam ajaran agama Katolik: 1. Dibaptis berarti dilahirkan kembali dalam Allah. Ini juga bermakna ditenggelamkan dalam wafat dan kebangkitan Kristus, supaya bisa mengambil bagian dalam hidup dan kemuliaan Yesus Kristus. Dan demikian, semua orang yang dibaptis menjadi bagian dari gereja, tubuh mistik Kristus. Sakramen baptis membuka pintu untuk masuk ke dalam persatuan penuh dengan Yesus Kristus dan gerejanya dalam sakramen-sakramen lain, terutama Krisma dan Ekaristi. Karena itu, hanya mereka yang sudah dibaptis bisa menerima sakramen Krisma, pengakuan dosa, Ekaristi, pernikahan atau imamat, pengurapan orang sakit. 3. Setiap orang dilahirkan kembali menjadi putra-putri orang tuanya. Walau ada orang tua yang membuang anaknya, setiap orang mempunyai orang tua biologis. Demikian juga orang yang dibaptis mau tidak mau menjadi anak Allah dan mengenakan meterai salib. Meterai ini tidak terhapuskan oleh apapun, meski yang bersangkutan tidak mempraktikkan iman Katolik lagi, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Tanda sakramen tetap menempel padanya. 4. Sakramen baptis mengantar orang masuk ke hidup abadi. Mereka yang dibaptis bersatu dengan kematian dan kehidupan Yesus. Karena itu, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan mulia bersama dengan Dia. Sakramen baptis merupakan anugerah dan sekaligus tugas, anugerah hidup baru dan kekal yang kita terima dalam sakramen baptis, mengundang kita untuk hidup seperti Yesus dan hidup dalam terang. Saudara-saudara, sakramen baptis dalam Gereja Katolik sekali untuk selamanya. Sebagaimana setiap orang yang telah dilahirkan tidak bisa masuk ke dalam rahim ibunya, demikian pula mereka yang sudah dibaptis. Sekali dibaptis, selamanya Katolik, tidak terbatalkan. Bagi orang-orang Katolik, kematian justru melahirkan kembali, yakni lahir ke dalam hidup abadi. Sakramen baptis membawa konsekuensi positif dan membahagiakan, baik untuk hidup di dunia maupun setelah kematian. Kelahiran baru. Sakramen baptis mempunyai beberapa makna. Pertama, dibaptis berarti dilahirkan kembali dalam Allah. Ini juga bermakna ditenggelamkan dalam wafat dan kebangkitan Kristus,
supaya bisa mengambil bagian dalam hidup dan kemuliaan Yesus Kristus. Dengan demikian, semua orang yang dibaptis menjadi bagian dari gereja tubuh Yesus Kristus. Kedua, sakramen baptis membuka pintu untuk masuk ke dalam persatuan penuh dengan Yesus Kristus dan gerejanya dalam sakramen-sakramen lain, terutama Krisma dan Ekaristi. Karena itu, hanya mereka yang sudah dibaptis bisa menerima sakramen Krisma, pengakuan dosa, Ekaristi, pernikahan atau imamat pengurapan orang sakit. Ketiga, setiap orang dilahirkan menjadi putra-putri orang tuanya. Walau ada orang tua yang membuang anaknya, setiap orang mempunyai orang tua biologis. Demikian juga orang yang dibaptis mau tidak mau menjadi anak-anak Allah dan mengenakan meterai salib. Mereka tidak terhapuskan oleh apapun, meski yang bersangkutan tidak mempraktikkan iman Katolik lagi, bahkan menyangkal Tuhan Yesus. Tanda sakramen tetap menempel padanya. Keempat, sakramen baptis mengantar orang masuk hidup abadi. Mereka yang dibaptis bersatu dengan kematian dan kehidupan Yesus. Karena itu, mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan mulia bersama dengan Dia. Anugerah dan tantangan. Sakramen baptis merupakan anugerah dan sekaligus tugas. Anugerah hidup baru dan kekal yang kita terima dalam sakramen baptis mengundang kita untuk hidup seperti Yesus dan hidup dalam terang. Lebih dari itu, menjadi milik Kristus berarti memanggul salib kehidupan, bukan dibebani salib, tetapi memanggul salibnya sendiri dengan menggunakan semangat Yesus Kristus. Mereka mesti siap menanggungnya aniaya, seperti Yesus juga menderita sengsara untuk menyelamatkan dunia. Setelah Kristus naik ke surga, menampilkan tubuhnya dan melanjutkan karya keselamatannya dalam gereja, tubuh mistiknya. Karena itu semua orang Katolik menjadi pembawa tubuh mistik itu. Mereka menghadirkan Kristus dan menjadi saksinya dimanapun berada. Prosesnya tidak mudah. Pada umumnya gereja menganjurkan 3 tahap dalam pembaptisan: persiapan, pelaksanaan, dan program lanjutan. Pertama, tahap persiapan biasanya disebut katekumenat yang meliputi beberapa tahap. Hal ini dapat dibaca dalam pedoman calon baptis dewasa atau Rite of Christian Initiation of Adults. Hanya orang yang sungguh matang dan siap untuk menjadi Katolik akan dibaptis. Kedua, pelaksanaan sakramen baptis minimal mesti memenuhi 2 syarat, yaitu rumusan dan tindakan. Rumusannya, aku maksud kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tindakannya ialah 3 kali mencurahkan air pada dahi atau menenggelamkan calon baptis ke dalam air. Ketiga, mistagogi atau program lanjutan. Menjadi Katolik tidak berarti dalam penerimaan sakramen baptis. Sebaliknya, itu merupakan langkah awal menghayati hidup baru dalam Kristus. Mereka yang baru saja dibaptis tidak perlu terus dibina dan dikembangkan imannya. Bila ini dilupakan, setelah dibaptis, iman orang Katolik mandek. Penutup dari perlu tegaskan bahwa sakramen baptis memberikan jaminan kehidupan abadi bersama Kristus. Apakah kita percaya kepada Yesus dan mau dibaptis serta dilahirkan kembali dalam Dia? Semoga menjadi tahun iman ini kita semakin setia dalam menghayati rahmat baptis kita. Amin.